Jadi kalau orang sedang belajar ilmu-ilmu tentang spiritualism, apa yang terjadi? Kerohanian, dia tertarik ingin ngetes isi hati orang. Ya, benar nggak? Tertarik untuk mengetahui isi pikiran orang, ingin ngetes apa yang terjadi hari ini, adu-adu kesaktian. Nah, itu ujian-ujiannya. Lalu apa kata Imam Athaillah Iskandari? Engkau melihat aib di dalam dirimu, tersingkap aib dirimu, itu lebih baik daripada tersingkapnya alam ghaib. Aib ghaib beda, ain ma ghain. Beda ain dan ghain itu sudah beda makna. Ya. Ternyata kebanyakan orang memandang dirinya nggak punya aib, memandang dirinya sempurna, sehingga tidak ridho aibnya dibuka. Akhirnya dia lebih senang membicarakan orang lain karena merasa dirinya suci. Nah, ini yang terjadi di kebanyakan orang-orang yang sedang belajar ilmu-ilmu kerohanian. Bahkan baru belajar fikih aja begitu. Coba kalau belajar bid'ah, sunnah bid'ah, pengennya ngapain? Bidahin orang, ya kan? Belajar ilmu akidah, pengennya ngapain? Nyesatin orang. Itu godaannya sama. Orang begini jadi mufti. Apa jadinya? Muftinya suka mencari kesalahan kelompok-kelompok yang ada, bukan membina. Kalau orang ulama harusnya membina umat, bukan nyalahin umat. Kalau nggak, untuk apa dia jadi ulama? Untuk apa dia duduk di majelis-majelis ulama, di jabatan-jabatan keulamaan? Untuk apa? Untuk cari kesalahan orang. Berhenti aja jadi ulama, ya. Ulama itu orang yang takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah sibuk dengan aibnya, bukan sibuk dengan kelompok lain. Maka kita agak kecewa kalau ada tokoh-tokoh yang menganggap dirinya ulama lalu sibuk dengan aib-aib kelompok-kelompok yang masih ahlus sunnah wal jamaah, yang masih bertasawuf dengan baik, yang masih berfikih dengan baik, bersyariat dengan baik. Itu agak kecewa besar saya, ya. Jadi kalau antum belajar hadis, senangnya merhatiin hadis si ustadz. Nanti ada beberapa hadis dibaca, dhaif gitu. Belajar nahu, apa godaannya? Kalau belajar nahu, mencari kesalahan imam atau khatib atau ustadz saat baca. Ya namanya lisan, kadang-kadang ada saatnya kita salah. Benar gak? Ya, apalagi bahasa Arab rumit. Kadang u dibaca a dibaca i. Itu agak rumit. Nah, kesalahan begini tidak menjadi standar ketika seseorang itu kecuali berulang, ya. Jadi mulailah dari malam ini mendisiplinkan kerohanian, tidak mencari aib orang. Maka di dalam maksurat kita, istighfar itu didetailkan pada diri sendiri, bukan pada orang lain. Maka berdoalah, ini doa. Ya Allah, tutuplah aib saudaraku dari pandanganku. Coba doa begitu setiap hari. Tutuplah aib saudaraku, apalagi guruku, dari pandanganku. Sempat doa gitu nggak? Maka saya kalau ada ustadz yang bahkan dia nyerang saya sebelum-sebelumnya, kita dengarkan dia lagi kena musibah, kena aib, kena tuduh, saya nggak mau nonton, Pak. Sama sekali nggak mau tonton. Kita skip. Maka kita doakan, ya Allah kuatkan dia. Nggak enak aib dibuka, itu nggak enak. Nah, ilmu ma'rifat itu dan keramat itu aurat. Bahkan aib jika dibuka mesti dibungkus. Kita punya aurat nggak, Pak? Mau nggak auratnya dikeluarin? Mesti dibungkus. Oke? Maka kajian ma'rifat
mesti dibungkus dengan dalil baru boleh ditaruh di luar. Ya. Dan sejauh ini kita sedang selalu berusaha untuk itu. Jika ada yang kurang tepat silakan kasih tahu. Ya. Nanti mana yang kurang tepatnya kita benerin. Kecuali antumnya yang kurang tepat memahami. Ya. Itu lain cerita itu, ya. Nah, ada orang nggak paham satu bab, lalu ada orang lain buka, dianggap, itu kajian tinggi, jangan dibuka. Nanti umat keblinger. Dan keblinger dia, umat enggak kecanduan, ya enggak? Antum itu nggak mampu baca kitab, nggak apa-apa, tapi jangan sampai ruhnya ketinggalan. Kualitas rohaninya harus tetap dijaga. Nggak mesti bisa baca kitab. Maka santapan rohani, ma'rifat rohani bukan saja untuk yang mampu baca kitab, bukan hanya untuk santri dan kiai. Jadi saya tidak sepakat dengan orang-orang yang mengatakan kalimatnya benar, kalimat begini, benerin aja syariat dulu. Itu kalimat benar, yuradu bidzalikal batil, tapi maksudnya batil untuk menghalang-halangi orang buka ilmu kajian-kajian ma'rifatullah. Justru membenarkan syariat itu dengan berhakikat, ya, supaya syariat itu terisi, maka syariat harus diisi ruhnya. Ruhnya itu adalah hakikat dan ma'rifat. Kalau enggak hambar. Itu yang ditulis oleh Imam Zarruq di dalam kitabnya Qawaidut Tasawuf, yang ditulis Imam Sya'rani dan lawaqihnya, bahwa orang-orang yang berfikih tapi tidak belajar ilmu kolbu itu sholatnya hambar, zikirnya hambar, baca Qur'annya hambar, ngajinya hambar, nggak ada rasanya, puasanya juga hambar, terasa jadi beban. Ini yang dikatakan oleh Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani dalam Ghunyah. Kalau belum sampai pada tahapan murad itu orang berma'rifat, maka rasanya masih beban kalau beramal. Tapi kalau sudah murad, jadi murid sama murad, bedanya apa? Murid sama murad. Murid itu berusaha melawan malas, melawan ngantuk, melawan bosen. Itu murid. Kita semua, ya, benar nggak? Benar, ya. Lagi berusaha melawan kemalasan. Sedangkan al-murad, orang-orang yang sudah dikehendaki Allah mendapatkan ma'rifat, jauh aja dikejar. Kalau antum masih murid, datang tapi rasanya berat, ngeluh, susah amat sih kan nikmat japos ini, ya, masuk ke dalam gang, ya, kegores-gores lagi, ya, ribet, ya. Tapi kalau sudah murad, kemanapun ngaji terasa ringan, itu sudah murad, ya. Tuhattu anhu athqalus salikit tariq ila Allah. Begitu kata Imam Syekh Abdul Qadir Jilani quddasallahu sirrahu. Orang kalau sudah murad, apa penciriannya? Beban dia menempuh jalan menuju Allah, Allah angkat, rasa ringan saja, ya. Kalau antum baca di buku, zikir 10.000 pusing, zikir 5.000 pusing, zikir 1.000 kebanyakan. Tapi kalau guru sudah perintah dan Allah sudah terbitkan nur dalam kolbu, berarti sudah mulai jadi murad. Itu 1.000 sedikit, malah kecanduan, dikit amat, lanjut gitu. Kalau udah begitu, udah mulai jadi murad, ya. Murad itu yang dikehendaki mendapatkan ma'rifat oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah nggak sempat mikirin aib orang. Ini ada orang belajar tasawuf tapi gunanya mencari kesalahan orang bertasawuf. Itu belum itu, ya. Kita udah nggak sempat mikirin orang lain. Kecuali dia datang depan kita, baru kita sempat mikirin dia, ya. Baik, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya. Saya ucapkan selamat untuk merbot yang berangkat